Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Saida Sujalakan dari program studi budidaya perikanan. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang daya dukung lingkungan terhadap budidaya ikan baronang di Kaja. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang budidaya ikan baronang, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan tentang ikan baronang, yaitu ikan baronang adalah jenis ikan yang termasuk spesies Siganus sp. Nah, jenis ikan baronang ini adalah merupakan salah satu biota laut yang banyak sekali diminati di pasar karena rasanya yang lezat. Di Indonesia ada beberapa spesies ikan baronang, terdiri dari 7 spesies, yaitu diantaranya ada Siganus javus, kemudian ada S. argentinzaculatus, S. vermisulatus, S. guttatus, kemudian ada S. pinus, S. rivulatus, dan yang terakhir ada S. canaliculatus. Jadi ikan baronang atau nama ilmiahnya Siganus sp ini masih terkendala dalam budidaya. Kenapa? Karena sebagian besar ikan baronang didapatkan dari hasil tangkapan, belum termasuk hasil budidaya. Nah, kemudian budidaya baronang ini menggunakan air laut, harus berdekatan dengan laut. Oke, next ada komunitas lamun. Di sini kenapa saya membahas tentang komunitas lamun? Karena komunitas lamun ini merupakan salah satu habitat tempat hidup dan juga berkembangnya ikan baronang. Nah, komunitas lamun berada di antara batas terendah daerah batas surut sampai kedalaman tertentu di mana cahaya matahari masih dapat mencapai dasar laut. Kemudian pada padang lamun merupakan suatu komunitas dengan produktivitas primer dan sekunder yang sangat tinggi. Detritus yang dihasilkan sangat banyak dan mampu mendukung berbagai macam komunitas hewan. Nah, komunitas hewan di dalamnya tuh juga termasuk ada ikan baronang. Kemudian salah satu penyebabnya adalah pemanfaatan daerah pantai yang dapat memberikan pengaruh terhadap keberadaan padang lamun. Jadi kita semua hendaknya selalu menjaga kelestarian agar segala macam biota laut dapat hidup dengan baik. Nah, diantaranya ada ikan baronang ini. Setelah kita membahas tentang ikan baronang, kemudian next ada lokasi budidaya dari ikan baronang. Jadi di sini lokasi yang dibudidayakan adalah lokasi Keramba Jaring Apung, di mana lingkungannya lingkungan perairan air asin ya. Jadi untuk pemilihan lokasi budidaya ikan baronang hidup di perairan payau dan laut di daerah tropis yang memiliki sumber air laut yang bersih dan jernih sepanjang tahun beserta terbebas dari pencemaran. Nah, jadi ikan baronang ini merupakan habitat salah satu habitatnya yaitu di laut. Jadi ikan baronang ini akan hidup pada air laut yang bersih dan jernih sepanjang tahun dan terbebas dari beberapa maupun segala pencemaran yang terjadi. Kemudian, wadah budidaya ikan baronang dapat dibudidayakan di Keramba Jaring Apung dan tambak. Nah, pada presentasi kali ini, wadah budidaya yang digunakan pada pemeliharaan dan budidaya ikan baronang adalah Keramba Jaring Apung. Oke, next berikutnya ada penyediaan benih dari ikan baronang. Nah, tentunya pada budidaya ikan sendiri, yang paling utamanya adalah benih yang dihasilkan. Untuk ikan baronang sendiri, sampai saat ini, ikan baronang yang digunakan dalam usaha budidaya masih berasal dari tangkapan alam. Jadi untuk benihnya sendiri, benih utamanya itu masih langsung dari alam. Kemudian benih ikan baronang dapat diperoleh dalam jumlah besar pada musim puncak benih. Untuk setiap jenis baronang, musim puncaknya akan berlainan pada setiap lokasi, disesuaikan dengan kondisi alam yang ada. Misalnya di Ambon hujan, dan di Papua panas, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya lanjut kepada penebaran ikan baronang. Jadi sebelum dilakukan penebaran, terlebih dahulu bibit dimasukkan ke dalam jaring penangkaran untuk diadaptasikan. Jadi sebelum kita budidaya ikan dan juga kita melakukan penebaran, harus terlebih dahulu ikan baronang harus diadaptasikan atau juga disebut sebagai aklimatisasi. Kemudian dari jaring penangkaran tersebut, bibit diseleksi berdasarkan ukuran keseragaman. Kemudian ukuran harus diperhatikan untuk menghindari terjadinya sifat dominansi oleh ikan yang berukuran besar. Next, setelah seleksi dilakukan, maka ikan dimasukkan ke dalam jaring pembesaran. Padat penebaran pada ikan jaring pembesaran yakni lebih dari 70 ekor untuk luas jaring 1 meter x 1 meter x 2 meter. Nah, untuk penebaran dilakukan pada pagi hari
karena suhu lebih stabil di pagi hari. Kemudian kita harus menghindari penebaran yang dilakukan di siang hari karena pada siang hari suhu semakin tinggi, jadi sebaiknya penebaran dilakukan pagi hari.